Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me, Jejak Serudi, menjejakkan langkah penuh inspirasi. Kali ini kita ada di segmen Jejak Kroya ya guys. Semoga kabar teman-teman hari ini selalu sehat, dilancarkan urusannya dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kali ini saya berada di kawasan Pasar Kroya ya. Jadi dulu di belakang saya ini merupakan bangunan pasar yang cukup megah, cukup besar di kawasan Cilacap Timur. Namun pada tahun 2021 ini mengalami kebakaran di bulan Desember ya tepatnya. Sehingga sudah hampir 2 tahun lebih mengalami mangkrak ya. Nah, ini di tahun 2024 ini rencananya pemerintah akan membangun kembali Pasar Kroya ini ya. Dan rencananya juga akan dibangun menjadi 3 lantai. Konten kali ini saya pengen mengupdate lagi mengenai progres pembangunan kembali Pasar Kroya. Nah guys, inilah kondisi Pasar Kroya terbaru yang saya ambil videonya di hari ini, hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar jam 6 pagi ya teman-teman. Terlihat suasana pagi ini di Jalan Ayani ini terlihat sepi, dan dapat dilihat juga oleh teman-teman semuanya bahwasanya saat ini kondisi Pasar Kroya yang dulu ada bangunan pasarnya saat ini telah rata dengan tanah. Sekilas saya akan menggambarkan perjalanan Pasar Kroya hingga saat ini ya teman-teman. Jadi sebelum pasar ini terbakar, Pasar Kroya merupakan pasar terbesar di wilayah Kabupaten Cilacap, khususnya di Cilacap bagian timur. Karena ini bertemunya para pedagang dari berbagai daerah. Di pagi hari biasanya jalanan di depan pasar ini macet guys, saking banyaknya para pedagang yang datang yang menawarkan barang dagangannya di depan pasar ini. Jadi bisa dikatakan Pasar Kroya ini merupakan pusat ekonomi di wilayah Cilacap bagian timur guys. Namun pada tanggal 23 Desember 2021 kebakaran ini melanda Pasar Kroya. Dalam peristiwa ini guys, ini ada sekitar 300 kios yang ludes terbakar. Kebakaran ini juga hampir menghanguskan seluruh bangunan pasar. Dan diduga penyebab kebakarannya sendiri ini berasal dari korsleting arus listrik pada salah satu kios di Blok D, lantai 2 bagian belakang Pasar Kroya ini. Setelah peristiwa kebakaran ini, pemerintah Kabupaten Cilacap akhirnya memindahkan atau merelokasi para pedagang Pasar Kroya ke pasar sementara yang berada di sekitar terminal Karangmangu Kroya guys. Untuk membangun kembali Pasar Kroya ini juga perlu waktu ya guys, karena pada waktu itu ya terjadi tarik ulur dengan PT Tata Daerah Mandiri atau PT TDM selaku pemegang hak pengelolaan Pasar Induk Kroya. Setelah beberapa kali melakukan tahap mediasi, musyawarah, namun belum terjadi titik temu nih antara Pemkab dengan PT TDM, sehingga akhirnya pemerintah Kabupaten Cilacap ini melakukan gugatan kepada PT TDM di Pengadilan Negeri Cilacap. Dan pada sidang putusan yang digelar pada Rabu tanggal 5 Juli 2023, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap memutuskan pemegang hak pengelolaan Pasar Induk Kroya jatuh kepada pemerintah Kabupaten Cilacap. Dan usai sidang putusan dari pengadilan tersebut, pemerintah akhirnya berencana membangun kembali Pasar Kroya pasca kebakaran yang terjadi pada Desember 21 ini. Untuk membangun kembali Pasar Kroya ini kan perlu proses ya. Saat ini dalam proses lelang. Nah, ini saya dapatkan informasinya berikut ini. Nah, teman-teman, inilah informasi mengenai lelang renovasi Pasar Kroya Cilacap yang saya dapatkan dari lpse.pu.go.id. Sudah tertera di sana ya informasi-informasi mengenai renovasi Pasar Kroya Cilacap. Nah, nama paketnya renovasi Pasar Kroya Cilacap dengan kode lelang 8880964
unit LPSE. LPSE itu Lelang Pengadaan Secara Elektronik Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ya dari Kementerian PUPR. Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah 2 Provinsi Jawa Tengah dengan pagu atau anggaran senilai 80 miliar dengan HPS atau harga perkiraan sendiri itu 79 miliar 997.900.000 rupiah. Anggaran bersumber dari APBN 2024 dengan kategori pekerjaan konstruksi. Tahap saat ini, pengumuman pasca kualifikasi tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan 24 April 2024, lokasi pekerjaan di Kabupaten Cilacap, jadwal dan sumber. Nanti kita klik aja ya. Nah, ini sudah ada informasi mengenai jadwalnya di mana pengumuman pasca kualifikasi ini 6 Maret sampai dengan 12 Maret. Kemudian sampai dengan download dokumen pemilihan, pemberian penjelasan, upload dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran dari 20 Maret ya sampai dengan 20 Maret nih. Kemudian evaluasi administrasi kualifikasi teknis dan harga. Pembuktian kualifikasi di tanggal 3 April sampai dengan 17 April. Penetapan pemenang itu di tanggal 17 April. Pengumuman pemenang di tanggal 17 April. Masa sanggah 17 April sampai dengan 22 April. Surat penunjukan penyedia barang jasa itu tanggal 23 April. Artinya apa guys? Jadi di bulan April atau bulan depan nanti sudah bisa kita lihat atau sudah bisa ditentukan siapakah yang akan memenangkan tender atau lelang renovasi Pasar Kroya Cilacap. Sehingga kalau April sudah bisa ditentukan siapa pemenangnya, di bulan Mei atau Juni sudah bisa mulai konstruksinya ya. Nah, demikian tadi ya guys, informasi mengenai pembangunan kembali Pasar Kroya. Semoga cepat terbangun lah ya. Semoga Pasar Kroya ini juga segera terwujud dan memberikan dampak ekonomi kepada warga masyarakat khususnya di Kabupaten Cilacap, Cilacap Timur ya, daerah Kroya dan sekitarnya. Sehingga para pedagang yang saat ini ada di pasar sementara di Pasar Karangmangu, pasar relokasi di Terminal Karangmangu Kroya bisa berjalan kembali di sini dan ekonomi akan lebih baik lagi ya. Oke. Terima kasih buat semuanya yang telah dukung channel ini dengan klik like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.